Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna amsal? Amsal secara umum, al-amsal secara umum ditafsirkan menjadi dua, yaitu al-awsaf wan nu'ud. Itu artinya sifat-sifat. Itu jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah. Atau apa? Kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang, jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa? Makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri, atau ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa? Sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal, bantahan kepada para penolak sifat. Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Ya. Karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tanpa Allah, mereka bicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini. Allah punya tangan, kata mereka tidak, Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah, Allah apa siapa? Ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Allah bilang Allah rahmat, ya kita bilang rahmat. Oh, Allah enggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai. Oh, enggak bisa Allah mencintai. Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian, ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah ente apa Allah? Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ini tinggal imani saja, apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani ngotak-ngatik sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Allah bilang semuanya sifat. Kalau Ahlus Sunnah mudah. Semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Apa susahnya? Yang penting tidak seperti makhluk. Selesai. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu di ini, tidak perlu dianu. Tapi mereka tidak. Oh ini enggak masuk akal. Harus begini, arti ini enggak masuk akal. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditakwil macam-macam. Yang kedua, tidak boleh kita menganalogikan Allah dengan Allah dan menamakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga dilakukan oleh ahlul bidah dengan dua model kias, ya, namanya kias tamthili sama kias syumuli, ya. Aduh, saya mau jelaskan juga antum. Kias tamthili itu menamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya korma dengan beras, sama-sama bayar zakat misalnya, ya. Atau menyamakan suatu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini mereka kerjakan kias tamtsili, ini dilakukan ahlul bidah seluruhnya. Karena mereka pasti para penolak sifat, mereka, ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk sebelum menolak sifat. Menolak sifat. Dan hasilnya pun ya tamsil juga sama, ya. Contoh ya. Ar-Razi dari imamnya Asy'ariyah tatkala menolak Allah di atas arsy, sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kalau arsy-nya jatuh Allah juga ikut jatuh. Itu kalau manusia, paham? Jadi berarti Allah tidak di atas arsy. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa? Makhluk. Contoh, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya begini, sama. Berarti sebelum dia nolak dia sudah menganalogikan dalam otaknya. Kita Ahlus Sunnah jelas Allah punya tangan tidak seperti kita, selesai. Apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka Mu'attilah ini semuanya sebelum mereka menolak sifat mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Itu contohnya. Nanti ujung-ujungnya mereka juga mentamsil. Ujung-ujungnya
berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. Antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya, ente Asy'ariyah Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat berarti ente tasbih. Kalau kita Jahmiyah Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan sesuatu yang tidak ada? Bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak sama, bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih.